Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugrahna dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia. Perkenalkan, nama saya Suraida dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Putri Handayani dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Perkenalkan, nama saya Dr. Madina, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Ready for action, let's go. Trouble, 물을 찾으러. Kebijakan ekspor pasir menjadi perdebatan di negara Indonesia. Pasir merupakan sumber daya alam yang sangat penting, terutama dalam pembangunan infrastruktur seperti gedung, jalan, dan jembatan. Namun, pasir juga menjadi bahan utama di industri pembuatan kaca, semen, dan keramik. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia memandang bahwa ekspor pasir sebagai penghasilan yang sangat penting bagi negara. Namun, apakah kebijakan ekspor pasir ini benar-benar bermanfaat bagi rakyat Indonesia? Sebelum membahas lebih lanjut tentang kebijakan ekspor pasir, mari kita lihat sisi positif dan negatif dari kebijakan ini, yang selanjutnya akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Dalam video ini, saya akan menyebutkan dampak positif ekspor pasir laut, yaitu peningkatan penerimaan devisa negara. Di antaranya, mampu meningkatkan penerimaan devisa negara. Hal ini dapat membantu negara dalam membiayai program-program pembangunan, termasuk infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sebagainya. Peningkatan penerimaan devisa ini juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ekspor pasir laut tidak memiliki dampak positif yang signifikan karena penambangan pasir laut dapat berdampak negatif pada lingkungan dan masyarakat. Dampak negatif ekspor pasir yaitu berdampak terhadap nelayan dan masyarakat lokal. Ekspor pasir dapat mengganggu kehidupan nelayan dan masyarakat lokal yang mengandalkan laut sebagai mata pencarian dan sumber penghasilan mereka. Proses ekspor dapat menyebabkan hilangnya habitat ikan dan terumbu karang yang menjadi tempat hidup ikan dan membuat para nelayan kesulitan mencari ikan sebagai hasil tangkapan mereka. Selain itu, kegiatan ekspor juga seringkali mengakibatkan hak masyarakat lokal atas pengelolaan sumber daya alam yang mereka miliki. Penurunan kualitas habitat laut. Ekspor pasir dapat menyebabkan perubahan dan penurunan habitat laut karena pasir adalah bahan yang paling penting dalam pembentukan lingkungan laut. Proses pengambilan pasir dapat menyebabkan erosi pantai dan pendangkalan sungai yang dapat menyebabkan banjir bandang serta merusak terumbu karang dan mempengaruhi ekosistem. Ini saya akan menjelaskan tentang solusi dan kesimpulan. Melihat sisi positif dan negatif dari kebijakan ekspor pasir, pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat pada perusahaan yang mendapat izin ekspor pasir dan harus melibatkan masyarakat lokal untuk mengawasi kegiatan ekspor pasir di daerah mereka. Pemerintah juga harus memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar aturan dan memperkuat sistem perizinan yang sudah ada untuk mengatur kegiatan penambangan pasir secara benar dan aman bagi lingkungan. Dalam menghadapi kebijakan ekspor pasir, kita semua perlu menyikapinya dengan bijak dan cerdas. Kita harus memahami bahwa pengelolaan pasir sebagai sumber daya alam harus dilakukan dengan bijak dan berkelanjutan agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, masyarakat, pemerintah, dan industri harus berkolaborasi untuk menemukan solusi terbaik agar ekspor pasir dapat dilakukan dengan aman, benar, dan menguntungkan bagi semua pihak. Terima kasih. Thank you everyone! Thank you Elmar!